Selamat malam semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arundina Sari, dan di sini saya ingin menyampaikan mengenai perkembangan dan dampak coronavirus disease 19 atau COVID-19 di Indonesia pada bidang pendidikan dan juga untuk pemodelan matematikanya mengenai COVID-19 ini. Silahkan perhatikan tayangan berikut ini. Terima kasih. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 ditemukan pertama di Wuhan pada Desember 2019. COVID-19 sudah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 12 Maret 2020. Dan sampai pada tanggal 27 Juni 2020, telah terdapat 9.653.048 kasus yang sudah terkonfirmasi dan 491.128 diantaranya meninggal dunia. Di Indonesia sendiri sudah terdapat 52.812 kasus dengan yang sembuh yaitu 21.909 orang dan yang meninggal dunia yaitu 2.720 orang. Dan mulai bulan Juni 2020, Indonesia telah new normal dalam arti telah melakukan aktivitas seperti kehidupan pada umumnya, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan dari jurnal yang telah saya cantumkan ini, peneliti ingin membuat model matematika dari masalah ini supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19. Peneliti juga telah meriset beberapa jurnal mengenai pemodelan matematika dan memperoleh definisi operasional dari model matematika, yaitu suatu alat yang diperoleh dari beberapa tahap untuk menguraikan beberapa bagian yang berhubungan dengan dunia nyata ke dalam bentuk persamaan matematika atau pertidaksamaan matematika atau sistem persamaan matematika atau sistem pertidaksamaan matematika untuk mempermudah memahami dan menganalisa suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. COVID-19 ini memberikan dampak terhadap berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Di jurnal ini, peneliti terfokuskan pada pembuatan model matematika yang bisa diterapkan di bidang pendidikan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di era new normal. Peneliti menggunakan metode literatur dan menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar COVID-19 dan tentang kebijakan pendidikan Indonesia di tengah pandemi ini. Dan setelah pengumpulan data, peneliti berhasil membuat model matematika untuk mencegah penularan atau penyebaran COVID-19 ini. Deskripsi model matematika dapat dilihat sebagai berikut. NH yaitu jumlah kasus positif COVID-19 per harinya. P itu peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. R itu jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. H itu jumlah perubahan kasus per hari dengan rumus H yaitu NH dikali P dikali R, dan N diperoleh NH plus 1 itu NH plus NH dikali P dikali R, diperoleh dalam kurung 1 ditambah P dikali R dalam kurung dikali NH, dengan NH plus 1 itu jumlah total orang positif di hari ke-1. Dan diperoleh NH plus X itu 1 plus R dikali P dikurung dikali dengan NH. Dengan NH plus X itu jumlah total orang positif di hari ke-X. Jadi diperoleh P adalah peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. P harus bernilai sekecil mungkin, yaitu dengan cara memperhatikan protokol kesehatan diantaranya dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, menjaga pola hidup sehat, dan juga yang lainnya. Dan untuk R, yaitu jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19, R
akan sama dengan 0 ketika orang melakukan stay at home atau work from home and social distancing. Dengan kata lain, segala aktivitas dilakukan dari rumah. Adapun jika beraktivitas di luar, tetap jaga jarak. Dan untuk NH, P, dan R, semua itu tergantung kepada kebijakan lembaga pendidikan. Jika sebuah lembaga pendidikan telah mempelajari COVID-19 dan membuat kebijakan yang sangat ketat akan hal tersebut, maka NH akan bernilai 0. Ketika NH 0, maka tidak mungkin terjadi penambahan jumlah COVID-19 ini. Di sini dicontohkan, misalkan diperoleh NH itu sama dengan 1 dan masuk ke pendidikan, maka hal ini bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Rata-rata orang yang bertemu NH di sekolah maupun di perguruan tinggi adalah 10 orang atau diperoleh R sama dengan 10. Serta ketika mereka tidak mempertahankan protokol kesehatan lainnya seperti tidak memakai masker, tidak mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer, maka peluang terkena virus akan sangat besar. Dengan asumsi tersebut, maka diperoleh NH sama dengan 1, R-nya 10, dengan peluangnya itu setengah, dan kita masukkan ke rumus H, yaitu NH dikali P dikali R, diperoleh 5. Maka jumlah perubahan atau penambahan kasus COVID-19 di bidang pendidikan 5 orang per harinya. Berikut adalah prediksi untuk hari ke-5. Dengan menggunakan model matematika diperoleh sebagai berikut. NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P dikali X dikali NH, diperoleh NH plus 10 sama dengan 1 plus 10 dikali 0,5 dalam kurung dikali 5 dikali 1, diperoleh NH plus 1 yaitu 3126. Jadi diprediksi 3126 orang terkena COVID-19 di bidang pendidikan. Itu baru hari ke-5. Bagaimana untuk hari ke-10, hari ke-20, dan seterusnya. Setiap lembaga pendidikan harus mempunyai alat pendeteksi pasien COVID-19 seperti contohnya alat cek suhu dan juga menyiapkan sabun atau hand sanitizer. Dengan demikian, tetap bernilai 0 di sektor bidang pendidikan. Kebijakan berikutnya, semua warga di bidang pendidikan harus menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, tidak bersalaman selama pandemi, dan yang lainnya. Dan juga mewajibkan semua aktivitas dari rumah meskipun tentang skripsi, tesis, dan disertasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya Arum Dindasari, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.